berkuda segala macam. Kemudian lanjut tentang ilmu pemerintahan. Jadi ternyata pendidikan bisa mengakselerasi kematangan. Ya. Nah, sehingga pada saat itu terjadi ada satu kasus di mana sebuah kapal ekspedisi ya dari Kehalifahan Bani Umayyah ya pergi ke India, kemudian kalau nggak sekarang dirampok. Tapi mungkin perampoknya juga bukan perampok liar tuh. Perampok mungkin disertai dengan kekuatan tentara dari tentara kerajaan Hindu. Muslimahnya ditawan, barangnya diambil, kemudian yang laki-lakinya dibunuh. Kemudian dikirim pasukan kedua yang lebih kuat lagi, kalah juga. Akhirnya bingung, harus pemimpin macam mana nih yang bisa sekaligus ini bukan ngasih pelajaran, tapi langsung menaklukkan India. Akhirnya setelah dicari, ya Raja itu ternyata dia bukan nepotisme, tapi betul-betul melihat kualifikasi. Nah, ternyata jatuh kepada Muhammad bin Qasim. 13 tahun ditunjuk, 2 tahun persiapan, kemudian membawa 10.000 pasukan. Dari Damaskus menuju India itu perjalanan melewati daerah-daerah yang belum ditaklukkan, belum kena dakwah Islam. Nah, bukti kematangan Muhammad bin Qasim, setiap penaklukan itu dia mendirikan masjid. Nah, sebagai simbol pembinaan. Jadi karena kalau daerah taklukan belum dibina, belum betul, nah, dia akan tetap ya terjaga stabil. Bisa jadi begitu ditinggalkan kan. Nah, begitu ya. Jadi itu dua kisah contoh ternyata dari sebuah pendidikan ya, yang benar itu mampu bagaimana mengakselerasi kematangan hasil didik tersebut. Baik, teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke pendidikan karakter yang sudah kita coba sosialisasikan dan kita implementasikan ya khususnya di sekolah Univers di SIU maupun di beberapa sekolah Arab. Saya sudah mencoba juga menyampaikan sosialisasi di semua region juga. Sekarang kita langsung paketnya ke SM aja. Nah, ini juga sama, jadi saya kalau merangkumnya itu jadi ada value-nya ya. Kemudian ada perangkatnya, aktivitasnya, kemudian ada tulisnya. Nah, itu dari model pendidikan karakter yang ingin saya sampaikan. Lanjut, Pak. Kita mulai. Kita namakan model pendidikan karakter yang ingin coba kita perkenalkan dan kita sebarkan adalah namanya Sekolah Alam Student School. Ada nama sekolah alamnya, ada nama apa itu? Student School. Jadi kalau sekolah itu kan ingatnya apa? Seperti ingatnya pramuka. Walaupun kemudian dalam 2 pekan lalu ada sebuah berita seperti disambar petir. Tentang apa? Sungai itu. Bukan, itu malah lebih kecil ya. Ini di Amerika gitu. Karena di Amerika itu teman sekalian, Boy Scout, angkanya Amerika itu tahun 70-an itu berkontribusi terhadap menjadikan Amerika itu sebagai superpower. Bayangkan aja dari survei ya, tahun 80-an aja 4 eksekutif baik swasta maupun pemerintah ya, yang sukses di Amerika itu hampir dipastikan 3 itu adalah alumni Boy Scout. Nah, waktu ada proyek Apollo 11 itu 11 astronot semuanya, 9 astronotnya itu adalah Boy Scout. Tapi dalam berita terakhir ini memang kita bersyukur ya, kita punya pijakan nilai yang OT yang pasti dari Quran dan Sunnah yang datang dari Sang Maha Pencipta. Nah, sedangkan apa yang terjadi di Barat sekarang apa? Nilainya apa yang sering dikatakan adalah ya kalau kita bahasanya nilai-nilai kita itu kalau bahasa akrab kita sering dikatakan dengan akhlak, yang akhlakul karimah. Nah, kalau kita sering mendengar ada kata istilah moral, ya. Jadi mereka nggak mengenal akhlak. Nah, moral itu sering mereka juga pahami, dan memang secara umum mereka pahami apa yang disebut moral itu adalah kesepakatan nilai di antara mereka. Jadi yang dulu nilainya itu tidak mereka
sepakati, sekarang disepakati bisa. Nah, sekarang apa yang disepakati di dunia barat tentang legalnya LGBT. Nah, sejak Amerika meresmikan yang menjadi pionir yang pertama melegalkan LGBT. Tahu sendiri di Boy Scout itu para pembina itu jomplang. Jadi usia kadang 40 tahun membina anak-anak sekolah dasar, anak SMP ya. Nah, karena merasa legal, ini sekarang LGBT itu akhirnya mereka kebablasan. Ternyata banyak pembina Boy Scout tersebut yang melakukan pelecehan seksual atau pedofili kepada binatang. Nah, sekarang itu ya di berita yang terbaru, kas Boy Scout itu habis untuk mengadvokasi para pembina karena banyak tersangkut kasus itu. Nah, jadi, tapi bukan berarti konsep dulu misalnya sportif berarti udah nggak ini. Secara metodologi pendidikan karakter itu makanya dulu Kiai Ahmad Dahlan mengadopsi kemudian menjadi visual worker. Memang udah diteliti memang secara konsep bagus. Nggak ada masalah. Yang ada masalah itu adalah apa ya? Personalnya orangnya. Jadi orang-orangnya. Nah, makanya kita kilas ya tentang masalah pendidikan karakter ini. Harapannya ini bukan sekedar kurikulum saja atau metodologi saja, tapi lebih daripada itu bagaimana itu menjadi sebuah gerakan. Karena dulu juga sebenarnya scouting itu harapannya jadi sebuah gerakan. Setelah perang dunia, setelah revolusi industri, itu yang menjadi keprihatinan Badan Boy pada saat itu apa? Itu terjadi berbagai banyak permasalahan ya, yang semuanya terkait dengan masalah perilaku. Nah, jadi tidak ada antusiasnya belajar. Bahkan kurikulum yang ada di Inggris pada saat itu pun tidak mampu menjawab berbagai macam permasalahan di kalangan anak muda dan pelajar tersebut. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Dia buatlah gerakan pendidikan karakter. Nah, dari Inggris kemudian menyebar ke seluruh Eropa dan sampai juga di Indonesia. Itu salah satunya ya yang ada di seperti ini. Nah, SAS ini kita walaupun ada nama spotnya, ya, SAS itu bukan bukan pramuka dalam arti pramuka sebagaimana pramuka murni begitu. Tapi SAS itu adalah merupakan ya integrasi dari model-model pendidikan karakter yang ada, baik itu dari sport. Kita dulu sebelum sport SAS ini ya, kita menggunakan metode outbound di dalam pendidikan karakter di sekolah alam. Saya ingat banget Pak Mendo waktu pertama ketemu tahun 98 itu, nah, itu menyampaikan informasi itu. Kayaknya ini metode yang paling tepat, bagus jam pada saat tahun 98 98. Nah, ini kelihatan apa? Karena memang mulai dari kalangan pelayan masyarakat, kemudian para eksekutif pada saat itu booming sekali di Eropa dan Amerika menggunakan ya, metode outbound ini sebagai sarana untuk ya melakukan pelatihan, tapi ini kaitannya dengan masalah pelatihan untuk ya terkait dengan perbaikan yang punya hubungan dengan masalah sifat dan karakter. Karena pelatihan pada saat itu mereka pun merancangnya itu bukan dalam jangka panjang, tapi waktunya biasanya dipersingkat. Paling lama itu dulu 2 pekan. Jadi kegiatan mereka itu paling lama 2 pekan. Nah, kemudian datang ke Indonesia, direduksi lagi menjadi hanya 1 pekan. Kemudian lagi, sekarang orang walaupun namanya menggunakan outbound, tapi kadang-kadang hanya setengah hari. Nah, jadi hanya tinggal kegiatannya. Tapi aslinya mereka itu biasanya kegiatannya sangat intensif dan panjang durasinya. Nah, kemudian lanjut. Nah, tentunya sebagai model pendidikan karakter kita pun harus memiliki guidance-nya. Jadi biasanya saya kepada para pembina itu mengingatkan kalau ingin ya mengadopsi model pendidikan karakter SAS ini, coba pahami dengan baik ya, supaya kita tahu arahnya, visinya, misinya, tujuannya dan fungsinya. Paling tidak itu tuh paham. Sehingga pada saat ditanya mau dibawa kemana, arahnya itu tahu. Visinya adalah tentunya kita sepakat bahwa
yang menjadi poin utama dari produk pendidikan kita, pasti kita ya, semua tidak menjadi ikhtilaf, harus melahirkan siswa yang utama. Takwa dulu itu yang utama. Kemudian karena dia sebagai khalifah ya, penerus generasi, pembangun peradaban kembali, maka dia harus memiliki kecakapan dalam memimpin. Nah, kemudian yang ketiga adalah dia pun memiliki skill. Nah, jadi yang namanya skill di sini diwakili memiliki fisik sehat dan kuat, ya, itu skill dasar yang harus ya dimiliki secara umum. Ya. Jadi skill dasar ini harus ada. Kita lihat bagaimana para pemimpin-pemimpin yang mengubah peradaban ini. Lihat dari tiga hal ini, coba dihubungkan. Kita kembali lagi, kalau kita ingin mengembalikan kembali kejayaan umat, kita kembali lagi, ya, bagaimana karakteristik mereka, bagaimana karakteristik mereka, apa yang mereka miliki. Lihat dari sisi nilai-nilainya. Ya. Takwa itu mewakili bagaimana ya nilai-nilai Islam itu, ya, atau karakter Islam itu tertanam dan terbangun dalam sosok yang diri kita. Kemudian skill kepemimpinan, ya, kecakapan dalam memimpin atau leadership itu adalah sebuah keharusan yang harus dimiliki. Seorang Muhammad bin Qasim, usia belia sudah ditunjuk memegang amanah besar. Muhammad Al-Fatih juga seperti itu. Ya, itu tiada lain bukan hanya semata-mata dia memiliki kemampuan bukan memiliki akhlak yang baik saja, tapi skill memimpin pun, leadershipnya pun dia tentunya sudah dengan sendirinya dia menonjol. Kemudian misinya adalah ya, membina siswa agar bermanfaat dan berkontribusi. Nah, jadi kalau yang pertama itu menjadi tujuan puncaknya, tapi selanjutnya itu apalah artinya kalau dia menjadi pemimpin yang dipuja, diagungkan, tapi nggak jelas manfaat dan kontribusinya besar. Dia hanya membangun kebesaran dirinya saja. Dia hanya menjadikan mercusuar aja kebanggaan. Nah, bukan seperti itu. Semua yang menorehkan tinta emas dalam peradaban sejarah, betul-betul bahkan dia habis 100% yang mengkontribusikan dirinya itu untuk kejayaan umat. Coba siapa yang kita kenal? Saya ingin menyebut setelah Umar bin Abdul Aziz 3. Ya. Satu adalah Nuruddin Zahid. Yang kedua Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, yang ketiga adalah Saifuddin Qutuz. Bahkan ya kita perhatikan Nuruddin Zanki itu anak sultan. Ya. Jadi pada saat tahun 1099 Masehi, Baitul Maqdis jatuh, itu tidak ada di dunia Islam yang menyibukkan pikiran dan segala macam yang sampai tidak bisa enak tidur, tidak makan, ya karena ya Baitul Maqdis sudah diambil oleh tentara Salib, kecuali tinggal satu orang, Imaduddin Zanki, ya bapaknya Nuruddin Zanki. Nah, sehingga dia bertekad, dia berikrar kalau seandainya nanti pada saat itu Nuruddin Zanki kandung pun belum. Suatu saat Allah mengaruniakan anak lelaki padaku, aku akan didik dan dia aku harapkan akan menjadi ya, pemimpin yang mampu mengembalikan kembali Baitul Maqdis ke pangkuan kaum muslimin. Nah, betul tekadnya Imaduddin Zanki itu dibina ya dari begitu lahir itu cari guru terbaik, persis kalau kita lihat tadi bagaimana Surah Al-Fatih, sehingga begitu terjadi pergantian kepemimpinan dia sudah matang sekali. Bahkan bagaimana matangnya Nuruddin Zanki tersebut ya, kalau ada perselisihan ya, ada permasalahan terkait dengan masalah hukum, maka kodi yang utama itu adalah Nuruddin Zanki. Jadi kalau dia yang paling fakih ya, jadi kodi dia. Nah, saya katakan bagaimana totalitasnya dia sampai bagaimana untuk ingin mengantarkan kejayaan umat. Dia sampai mengatakan ya pada saat dia itu bagaimana bukan dia hidup ya dari jabatan yang dia emban, dari kekuasaannya, bahkan dari kekayaan yang dia miliki dia kontribusikan, dia sumbangkan ya. Nah, sampai ada orang mengatakan kenapa kok kalau memberi seperti yang hitung-hitung gitu, nggak disisakan bagi yang lain. Nah, jawaban Nuruddin Zanki apa? Bagi itu antara ya, dunia dan debu sama saja.
Nah lahirlah makanya kemudian menular ke anak didiknya yang dibesarkan di sana itu Salahuddin Al-Ayyubi. Nah demikian juga Saifuddin Qutuz. Saifuddin Qutuz hasil didikan yang sangat luar biasa juga. Nah, persis bagaimana kita melihat sosok-sosok yang dibesarkan dan sehingga menjadi seorang hasil didikan yang luar biasa, pemimpin luar biasa, yaitu dengan 3 hal tadi, ya, dengan sumber nilainya, dengan guru-gurunya yang luar biasa, ya, kemudian metodenya yang tepat gitu. Nah, dan betul-betul pada saat Saifuddin Qutuz itu beliau mengambil alih kekuasaan, dia mengatakan kepada para panglima yang sanksi, ya, khawatir jangan-jangan ini Saifuddin Qutuz itu orang ambisi. Padahal pada saat itu seluruh dunia Islam sudah porak-poranda. Yang terakhir Baghdad, ya, menurut sejarah itu sampai 1,5 juta kaum muslimin dipenggal oleh tentaranya Hula Bukan. Nah tinggal misinya tinggal menaklukkan Mesir. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Saifuddin Qutuz sebagai seorang hasil didikan yang luar biasa, ternyata bukannya gemetar takut dengan adanya gertakan ancaman dari tentara Mongol, tapi justru dia memberikan pelajaran sebagai simbol tantangannya. Si utusan tersebut dihukum mati dan digantung di gerbang kota. Gitu. Itu semakin memicu kemarahan Hula Bukan tersebut. Nah pada saat itu terjadi keresahan apakah kita mau menyerah atau bagaimana gitu. Nah meminta maaf ampun ke Hula Bukan. Nah, tapi justru yang dilakukan oleh Nuruddin Zanki, kita justru harus melawan. Tentunya setelah dapat dukungan juga dari para ulama. Nah pada saat sanksi para komandan itu ini mau mengorbankan rakyat, mengorbankan prajurit yang lain demi ambisi kamu, nah itu mungkin ditangkap oleh Nuruddin Zanki. Ada kekhawatiran kesangsian dari mereka. Nah kata Saifuddin Qutuz, aku tidak punya kepentingan. Nah itu, jadi kalau kita sampai bisa mengantarkan anak didik kita itu sampai bagaimana dalam visi kontribusinya sampai seperti itu, aku nggak punya kepentingan dengan semua urusan kekuasaan. Yang aku inginkan kembali umat Islam meraih kejayaannya kembali. Karena pada saat itu sudah pura-pura, ulama pun sudah tidak mampu lagi berfatwa. Terus kemudian kata Saifuddin Qutuz, kalau seandainya itu sudah selesai, silakan kalian siapa saja di antara kalian yang disepakati untuk menjadi pemimpin. Ternyata memang ucapan beliau akhirnya terkabulkan jadi doa. Jadi memimpin dia hanya berapa? Dari sejak konsolidasi sampai menghancurkan Mongol, mengembalikan Mongol di Damaskus, dalam waktu cepat gitu. Yang menurut para ulama itu mestinya itu memerlukan waktu itu berpuluh tahun untuk bisa memulihkan, apalagi yang dihadapi adalah sebuah kekuatan besar. Yang dilakukan oleh Saifuddin Qutuz dari mengambil alih kekuasaan itu pun karena kondisi darurat sampai akhirnya beliau kembali syahid itu 11 bulan. Nah sampai setahun. Baik, jadi kontribusi ya, lanjut. Nah kemudian fungsinya model pendidikan karakterisasi ini kita berharap berfungsi sebagai wahana latihan keterampilan berorganisasi, karena pemimpin itu harus diasah dan dibiasakan juga kemampuan itunya, dan sebagai wahana pendidikan karakter. Kemudian yang kedua sebagai wahana pendidikan lingkungan dan pembekalan keterampilan dasar. Di sini ada penekanan juga terkait dengan pendidikan lingkungan. Karena kita tahu sekarang itu sangat kesadaran yang betul-betul real yang ditunjukkan orang yang memiliki jabatan atau posisi. Mungkin pada saat dia nggak punya jabatan apa bisa berteriak tentang masalah lingkungan, tapi begitu dia itu berada dalam satu posisi memikirkan kepentingan berbagai macam hal, akhirnya lingkungan yang dikorbankan. Nah pada saat kita ingin melahirkan generasi yang rahmatan lil alamin tidak mungkin kalau seandainya tidak ada nilai yang tertanam, kemudian terbangun kesadaran untuk bagaimana
dia menjaga lingkungan itu ya, sehingga dia menjadi rahmat ya bagi semesta alam. Lanjut. Nah kemudian saya langsung ini aja agak dipercepat. Nah, model pendidikan karakter di Sasin ada tingkatannya. Ada utama 1, utama 2, utama 3, utama 4. Jadi ada jenjangnya. Sebagaimana jenjang pendidikan karakter. Ciri pendidikan karakter kan ada berapa? Ciri pendidikan karakter ada berapa? Jadi kalau kita sering ngomong pendidikan karakter, harus tahu cirinya. Ciri pertama apa? Mendidik, mengajar beda banget. Pendidikan karakter ciri pertama adalah ditularkan dengan keteladanan. Tidak mungkin orang yang miskin keteladanan bisa mendidik. Walaupun dia sudah ribuan buku sebagai referensi yang dibacanya. Ya, kalau minus keteladanan, jadi ditularkan misalnya. Saya sering menyampaikan ke teman-teman itu, para pasir, kalau seandainya kita ini mampu tampil ya, dengan nilai yang sudah terinternalisasi dalam diri kita, artinya ada keselarasan apa yang kita ucapkan dengan perbuatan kita, itu tampilnya kita di hadapan anak didik itu sudah 70% ya, penugaran kita. Nah yang kedua ciri pendidikan karakter itu adalah apa? Tidak instan. Nah tapi perlu proses gitu. Jadi yang pertama itu adalah keteladanan, yang kedua tidak instan proses. Yang ketiga apa? Bertahap dan berkelanjutan. Nah, dan yang keempat, tapi ini yang keempat itu secara khusus. Kalau yang tiga, semua pendidikan karakter itu sepakat tiga. Tapi yang keempat itu penyempurna, itu kelebihan dalam pendidikan karakter Islam, yaitu menyentuh. Jadi yang namanya mendidik harus menyentuh seluruh aspek penciptaan manusia. Ya, menyentuh seluruh aspek unsur penciptaan manusia. Dari mulai apa? Jasadnya. Nah, pendidikan jasadnya harus ada. Makanya dalam visinya apa? Ya, fisik sehat dan sehat. Nah sekarang buat kita hasil outputnya pendidikan jasmani ke siswa apa? Kesadaran berpola hidup yang sehat. Orang sekedar tahu ilmunya, banyak baca buku tentang kesehatan nggak jamin. Nah jadi kalau pendidikan itu terbangunnya kesadaran. Nah kedua, unsur kedua apa? Akal. Ya tentunya kalau akal secara umum ini sudah menjadi prioritas. Hampir semua lembaga pendidikan, sekolah, bahkan sampai kursus itu semua untuk ya, memenuhi kebutuhan konsumsi akal. Nah yang tiga ini yang paling jadi anak tiri, yaitu ruh. Ya, padahal konsumsi ruh itu paling menentukan baik buruknya di dunia dan di akhirat itu tergantung dari kecukupan gizi ruhnya. Ya, jadi semua malapetaka di dunia itu akibat orang yang justru hebat akalnya, kemudian kuat fisiknya. Fisik itu mungkin bukan fisik jasad kita, tapi mungkin dia punya persenjataan, punya modal segala macam, tapi ruhnya orang-orang yang lapar. Penggerak untuk perang dunia ke-1, penggerak dunia ke-2, kehancuran sekarang juga dia, itu orang-orang yang lapar ruh. Nah makanan ruh inilah yang sayang sekali, nah ini tidak menjadi prioritas ya oleh ya umumnya sekarang, termasuk di masyarakat pendidik. Apa Pak? Gizi ruh itu adin. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim ya dinul Islam itu harus dicukupan. Makanya kan stressing kita di sekolah alam itu bahwa pendidikan karakter itu menjadi prioritas. Karena yakin tuntas di situ yang lainnya bisa mengikuti. Saya sangat yakin sekali. Makanya kalau kita lihat sosok-sosok yang lain, memang orang tuanya itu menyiapkan betul-betul tuntas. Yang lain betul mengikuti. Yang lain mengikuti. Karena biasanya orang yang sudah tuntas pendidikan karakternya pasti tanggung jawabnya, kesadarannya, bagaimana dia harus memperkaya wawasan ilmu pengetahuannya, bagaimana kesadaran untuk kemandiriannya, itu pasti. Nah sayangnya memang kecukupan dunia itu ya ini hanya diberikan porsi yang sangat ala kadarnya. Ya. Yaitu 4 ciri pendidikan karakter ini. Nah, tingkatan di dalam kegiatan pendidikan karakter di dalam SAS ini, kalau 1 SM1 itu ada yang disebut utama 1. Ya. Dia setiap level itu ada kompetensinya. Jadi semuanya kompetensinya terbikin
dengan 3 unsur. Yang pertama adalah Islamika karakter Islam. Yang kedua adalah leadership, ya. Yang ketiga adalah life skill. Ya, jadi ketuntasan ke setiap level itu mengacu kepada 3 tadi. Ya. Bagaimana nilai-nilai Islamnya? Nah, kalau ini ada apa? Dapat tahu ya? Ada tahu nggak? Ada ya? Nah, nanti silakan bisa dengar. Nah, itu. Nah, itu setiap level itu 3 kontennya. Ya, Islamika, ya. Kemudian apa? Leadership, yang ketiga life skill. Jadi kalau Islamika di situ ada value-nya apa saja. Ya. Nah, kemudian leadership apa? Ya, nanti di SKU itu di situ ada parameternya. Nah, sebagaimana tadi bahwa dalam pendidikan karakter tidak instan, maka penanamannya pun bukan seperti mengajar membaca, tulis, tapi betul-betul ini penanaman harus proses. Kan kalau pendidikan karakter, bagaimana kita pertama mengajarkan, memahamkan, kemudian membiasakan. Ya. Nah, pada saat kita memahamkan dan membiasakan itu perlu adanya pendampingan. Jadi didampingi, ya diobservasi, kemudian kita lakukan assessment, tuntas nggak per nilai tersebut. Nah, disinilah yang menjadikan bahwa mendidik itu pekerjaan lebih berat, lebih besar, ya, menuntut energi lebih banyak, ya, ketimbang mengajar. Bagi pendidik nggak memiliki kesiapan, kecukupan energi, ya, untuk bisa senantiasa mendampingi, ya, nah, itu tentunya tidak mungkin ya bisa melahirkan bagaimana anak didik yang bisa mencapai kompetensinya. Nah, ini setiap tingkatan tuh, ya, ini konten yang harus kontennya itu ada 3, kemudian capaian kompetensinya mengacu kepada konten tadi. Ya. Beda kalau di pramuka ada SKU juga. Nah, bedanya apa? Kalau di pramuka itu mulai dari SD sampai bahkan sekarang ada perguruan tinggi, itu yang membedakan peningkatan tingkat itu hanya usia. Jadi usia meningkat juga levelnya. Tapi kalau kita di sini peningkatan itu berdasarkan ketuntasan. Jadi kalau kompetensinya sudah tuntas, maka dia meningkat. Nah, contoh misalnya ini paham ya, ini ada. Nah, ini tandanya. Jadi kalau di siswa ada utama 1, 2, 3 ya dan seterusnya. Kalau SMA berarti utama 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi utama 1 sampai 3 SMP, kemudian 3, 4, 5, 6-nya itu SMA ya. Nah, kalau pembina ada 3. Pembina juga ada levelnya. Ada pembina dasar, pembina mahir, dan pembina ahli. Pembina harus memenuhi kompetensi juga. Ya, baik kompetensi Islamikanya, leadershipnya maupun life skillnya. Gitu. Nah, ini salah satu contoh ya, tanda lambang dari pembina dasar. Kemudian saya lanjut di sini. Nah, ini yang menjadi acuan nilai yang ingin dicapai oleh siswa anak didik kita. Yang ada 10 ya, akidah, ibadah, akhlak, ya, jasmani, ya, wawasan, pengetahuan, ya, kemudian emosional, pengendalian diri, ya, manajemen waktu, ya, kemandirian, ya, dan kontribusi. Ya. Nah, ini yang bisa kita lanjut. Kemudian berikutnya adalah ini untuk leadership ya, value leadershipnya, ikhlas, sabar, syukur, ya. Sampai ke santunnya 18. Nah, itu di SKU itu yang tadi ada tuh, ya ada ada value-nya, ada indikatornya, ada parameternya. Itu setiap level ketuntasannya dinilai selama setahun. Nah, untuk bisa sampai kepada setahun itu bagaimana? Itu ada lembar observasi bulanan, 3 bulanan. Jadi kita bisa mengisi, misalnya pada saat kita mengisi rapat narasi itu terkait dengan masalah leadership, itu nilai-nilainya berdasarkan hasil ya, observasi dan asesmen kita. Lanjut. Nah, ini life skill-nya. Nah, ini mungkin kayaknya nggak asing kalau bahasa lihat sedikit.
Ini kan penting. Kalau kita perhatikan ini kelihatan sederhana, tapi dari sini zaman Rasulullah pun bagaimana contoh ini tentang Rasulullah bagaimana mendidik kemampuan di dalam kemampuan pada saat menjaga barisan itu berangkat dari sikap individu. Kita perhatikan contoh dalam sholat berjamaah itu adalah pelajaran bagaimana harus menjaga kerapihan tersebut. Jadi intinya PBB itu adalah ya, pembentukan sikap. Jadi PBB itu bukan sekedar latihan fisik baris berbaris. Rasulullah pada saat perang Uhud itu bagaimana meluruskan barisan sampai Ukasa didorong itu. Sampai di akhir menjelang wafat Ukasa memanfaatkan kesempatan perang didorong Rasulullah itu untuk ya, jadi karena terlalu lurus itu. Bahkan pada saat barisan itu karena memang kesatuan barisan itu menentukan terhadap kualitas pasukan. Sampai ada kebun yang terinjak ada masalah. Kebun bisa di recovery, tapi kemenangan kalau gagal, nah ini menentukan nasib masa depan ya, umat. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi saya pernah tanya itu ke instruktur PBB. Itu saya bekerja sama, kita sering mengatakan juga. Ya. Saya biasa sering bekerja sama dengan instruktur pasukan khusus. Katanya Mas, berapa lama kalau ini dibentuk itu PBB-nya? Udah 2 minggu, lama banget PBB 2 minggu. Tapi ya jangan salah, PBB itu bukan sekedar latihan fisik. PBB itu adalah membentuk sikap. Jadi kalau kita ingin membentuk kedisiplinan, sigap, tanggap, makanya mereka apa? Nah, mereka tuh kalau ada instruksi dari atasannya selalu mengatakan apa? Bisa nggak bisa, ngerti nggak ngerti, siap. Bahkan ucapan belum selesai udah siap dulu. Tapi kita jadi bukan kita makan mentah-mentah, karena kadang-kadang mereka ada pendekatan dengan dengan punishment yang terlalu keras. Ya. Jadi misalnya saya pernah ikut dengan latihan dengan mereka itu. Ini di Angkatan Senjaya saya pernah ikut SAR udara, sama dengan Angkatan Darat juga saya pernah. Itu kita salah sedikit pernah, baju udah rapi gitu, bersih bani. Nah kemudian karena tetap kadang-kadang kita terpicu takut nggak kebagian teh manis. Nah ketahuan nyelonong keluar dari antrian, tahu nggak? Itu dari tempat ruang makan, itu lantai yang sudah diinjek-injek oleh sepatu tuh, apalagi musim hujan, itu suruh dipel oleh dadaki merayap. Nah kita tidak akan melakukan seperti itu, tapi kita akan tanamkan nilai itu dari pemahaman dan kesadaran. Karena kalau berdasarkan penanaman nilai itu hanya karena bentuknya hukuman, ya, itu biasanya mereka itu akan apa? Mereka akan patuh kalau nah betul. Saya tuh sering mengamati kalau mereka itu sedang ada operasi, buka tenda. Kalau di kota itu kalau ngawasin demo atau apa gitu. Coba tengok. Saya kemudian tinggal itu udah 10 tahun di komplek tentara. Jadi mereka bangun pagi itu udah hampir semua tuh begitu matahari kelihatan, ada yang halamannya masih kotor. Daun semua bersih semua. Itu tiap hari. Tapi kalau mereka keluar dari situ karena nggak ada yang ngawasin sebenarnya itu. Saya kalau mereka sedang di BKO kan acara di lapangan, itu namanya kotoran di bawah di dalam tenda peloton tuh kotornya mendalam. Gitu. Kalau dia ke lapangan bukan begitu. Gitu. Karena bagi mereka ya kepatuhannya itu bukan dari kesadaran. Nah kita bukan begitu. Kita tanamkan gitu, dari nilai. Ajarkan, pahamkan, biasakan. Ya, itu perlu pendampingan. Keterampilan dasar fisik adalah keterampilan yang perlu disunahkan. Ya. Jadi kalau kita ingin kuat itu harus menanamkan keterampilan dasar fisik. Walaupun zaman teknologi tetap ini tidak ilahi yaumil qiyamah. Umat Islam wajib untuk mengajarkan umat generasi kuat. Bukan kita nggak boleh berpikir sekarang zaman teknologi nggak perlu lagi. Nah di dalam sas itu perlu sampai ada 4. Sebagaimana yang 3 yang disampaikan oleh sahabat Umar, alimu auladakum sibah warimaya warukuba, berenang, memanah dan melempar kuda. Nah tambah satu lagi, bela diri. Harus jadi anak-anak itu harus ini.
setelah era perang dingin runtuh, itu negara-negara ex Uni Soviet di Eropa Timur, pramukanya itu mereka dilatih ya oleh pasukan khusus. Mereka ada lagi bawa tongkat, bawa anak-anak itu. Saya pernah tuh, sekarang coba lihat aja tuh, mereka terbuka di upload di YouTube. Jadi mereka tuh melatih anak-anak dari SD itu sudah. Jadi ini ya maksud saya ingin mengajar di sini. Jadi kalau kita mengajarkan keterampilan dasar fisik itu harus menyeluruh. Ya. Karena ini bagian dengan pembentukan karakter. Sekarang kalau misalnya kita ingin tanaman karakter agar dia itu juga punya empati, kemudian membela orang lain. Kalau dia belum bisa membela diri, bagaimana bisa membela orang lain? Itu mandiri dulu, tenang menghadapi, yakin gitu. Nah itu harus sinkron, gitu, ya. Dan pada dasarnya itu kekuatan sampai kiamat itu ujungnya itu harus ditopang oleh kekuatan fisik. Amerika itu bisa menekan negara-negara lain bukan karena semata-mata ekonomi dan teknologi. Gua punya nuklir, gua punya tentara, itu supaya menang gitu. Ya, jadi kita tuh, maksudnya anak kita itu harus punya rasa percaya diri, ya, punya yakin kepada Tuhan. Apalagi kan kita punya program nanti, lanjut kita loncat aja Pak ya. Ya, sebutin itu ada P3M, tahu P3M apa? Pada musibah, kan kita kenalnya P3K ya. Nah, kecelakaan ini jadi musibah, ya, jadi musibah di seluruh ini kan. Jadi di sini lebih menyeluruh juga. Jadi bagaimana pasil, ya, pembina, apalagi ke siswa. Jadi kondisi darurat itu bisa melakukan tindakan. Minimal pasil itu kalau arterial itu nggak panik. Oh lihat arah gitu. Anak kalau ya, jadi jangan juga tergantung kepada obat-obat yang modern. Kayak misalnya di laut kena bulu babi. Nah, bisa kalau bulu pakai apa? Pasti tahu. Nah, itu kan tahu. Nah, itu kearifan lokal. Kalau kena ulat bulu pakai apa? Hah? Itu lendir yang hijaunya itu penetrasi. Di hutan itu ada daun namanya cakep banget, daun pulus. Tapi itu kalau udah kena seperti sangat binatang. Tapi di mana ada daun pulus, di situ ada daun pancing untuk penetralisir. Kita harus tahu. Umumnya mayoritas daun-daun di hutan itu langsung bisa menjadi penawar luka-luka terbuka. Luka terbuka ya, untuk menghindari infeksi segala macam. Ya. Nah kalau yang terbuka banget ya ada semacam seperti daun harendong, daun kemunting, banyak daun apa lagi binahong segala macam, daun di bawah pegaga itu kalau yang perlu ini tinggal masukin aja daun yang sudah dihaluskan. Tapi kalau yang sudah digores, digosok ya, biar kita tidak infeksi itu. Umumnya begitu. Dan banyak sekali ya. Jadi P3M itu kalau kita di alam itu bisa secara mandiri. Jadi jangan dikit-dikit. Kita pernah dalam ekspedisi itu diserang lebah, bukan lebah 1-2. Kita sering mendengar berita ada orang mati ya. Ratusan, saya bukan bohong. Ya, saya aja di kepala tuh penuh banget. Anak-anak juga minimal ada 10 masing-masing masuk mulut. Lebah itu akan nyerang walaupun kita berselimut ditembus itu topi juga. Nah itu kalau kita sebagai pembina berhadapan dengan anak gimana caranya? Kita tunjukkan bahwa kita tidak merasa sakit, tidak malu. Jadi sekarang tuh metode pengobatan yang mengobat terbaru dari sengatan-sengatan binatang berbisa yang kalau dulu pakai torniket adalah dengan tenang. Kalau orang dewasa yang tidak bisa tenang tidak diapa-apain. Tapi kalau nggak bisa masih gerak itu untuk dia nggak bergerak. Itu masih ada ular berbisa pun masih punya kesempatan 2 jam untuk misalnya berobat klinik atau mendapatkan serum. Kalau yang tidak berbisa itu misalnya bisa yang bisa hanya menyakitkan aja, bikin bengkak, itu ditenangkan atau ternyata miskin otomatis itu. Ya. Saya contoh misalnya saya digigit batak gitu. Nah, udah kira ini aja, jangan disentuh, jangan tenang aja. Nah, waktu
anak-anak diserang lebah, setelah ditenangkan oleh para pasiennya, selanjutnya disibukkan masak semua. Sampai mereka menikmati masakan, kemudian ngantuk tidur. Bangun tidur lebih kuat dari sebelumnya. Gitu. Padahal kalau kita di lingkungan kota, di kampung, pernah 2 lebah aja kan. Ya, jadi alhamdulillah gitu. Ya kemarin kita ada di ekspedisi di 7 bulan ya. Jadi walaupun tim kecil, ya, kadang-kadang yang takut itu justru tugas-tugas sana. Karena pertama orang dewasa aja lihat gelombang laut gitu. Nah kita bukan mereka, kita semua yang berpatokan pertama berangkat dari rencana yang matang, yang kedua kita punya SOP. Dan sekali SOP itu harus dipatuhi. Walaupun tidak ada, misalnya tadi lihat tadi ada penyeberangan di laut pakai life jacket. Nah kalau kita itu walaupun misalnya ini nggak apa-apa nih, laut tenang, kemudian kita begitu naik perahu, anak-anak naik aja, nanti life jacket siapin, nanti kalau emergency baru dipakai, tidak. Bahkan kita begitu dicek di kapal ternyata life jacket tidak sesuai dengan jumlah tunak pemberangkatan. Sampai si awak kapal mencari dulu. Ya waktu itu sampai beli baru ya. Baru ya udah. Setelah itu baru pakai. Sebelum masuk ke kapal pakai dulu. Dari dulu kita ekspedisi sampai sekarang SOP itu. Nah, di mana nih ada orang ini nggak? Orang Batam nggak? Waktu kecelakaan Bintan ya. Ya. Nah, saya waktu itu pas ada acara yang di Bintan itu, baru selesai terjadi kapal yang kebakar itu, ya belum mungkin hitungan minggu ya. Itu di dermaga orang langsung ngasih life jacket ya. Nah, saya yakin itu hanya hitungan kalau udah enggak ya nanti. Nah, ada lagi salah? Nggak ada. Saya keduga tuh waktu saya ditumben dia dikasih life jacket gitu. Jadi kita itu hanya reaktif aja. Ya, nah kita nggak pernah. Kita memang dulu filosofi dari outbound sebelum ke SAS, itu kita melatih keberanian anak itu dengan tantangan tinggi, tapi dengan ya manajemen risiko yang baik, ya kita tekan risiko itu sekecil mungkin. Itu makanya walaupun anak berjalan di ketinggian 8 meter, anak kecil itu anak SD, ya anaknya juga berani, tenang, ya orang tuanya juga tidak khawatir, selamat. Bukan mereka. Gitu. Berangkat dari rencana yang matang dan kita harus punya SOP yang jelas. Nah ini nyambung ke safety prosedur. Kenapa harus ada safety prosedur gitu? Jadi kita nggak ada istilahnya, kita berani dong. Oh nggak ini, kita perlengkapan kurang. Enggak, masa takut enggak? Kita enggak. Nah, jadi kita dari dulu sekali kita punya SOP ya, sampai sekarang kita. Jadi jangan menunggu sampai terjadi ya insiden. Jadi jangan sekali-kali berpatokan kepada biasanya juga selamat, biasanya juga aman, ya biasanya melulu. Ya jadi kalau kita itu harus berasumsi seperti bisnis penerbangan. Ya. Jadi jangan berpikir 100 kali penerbangan, yang apa-apa cuma 1 kok yang jatuh. 1 yang jatuh tapi mati semua. Dan itu akan merusak reputasi. Baik. Kemudian navigasi, kenapa navigasi ke darat? Sekarang ada GPS. Nah, navigasi itu ya sebagaimana nenek moyang kita di laut segala macam, sampai kapal pun akan terpergi. Jangan sampai guru sekolah alam begitu nggak bawa kompas nggak apa ditanya oleh siswanya, Pak ini mau sholat nggak ada masjid, nggak tahu arahnya kemana. Padahal lihat ada matahari ya. Nah, bingung. Nah, begitu ada matahari, maka dalam waktu kurang dari 1 menit harus bisa menentukan arah. Nah itu contoh ya. Nah, apalagi yang namanya teknologi juga bukan tanpa kelemahan. Ya, ada sinyal, ada baterai. Sekarang kita punya HP nggak ada baterai. Kemudian di hutan sinyalnya nggak bisa. Ya, jadi harus. Botani dan zoologi kita berhidup di sebuah negeri yang keanekaragaman hayatinya paling banyak, tapi penduduknya paling apa? Paling minim pengetahuannya, paling minim merasa ingin tahunya. Benar nggak coba? Coba sekarang tesnya gini aja. Kalau kita di lingkungan sekolah kan banyak tumbuhan ya. Minta ke teman-teman ya, 15 ya. Sebutkan tuh 15 tumbuhan dengan 3 ciri-cirinya, manfaatnya dan cara memanfaatkannya. Nah baru di yang pertama aja ciri-ciri dan namanya udah
bingung ini namanya apa, belum lagi yang kedua ketiga gitu. Padahal biasanya orang-orang di luar kita yang negerinya tidak ditumbuhi oleh keanekaragaman seperti kita, mereka memiliki pengetahuan tentang keanekaragaman di kita lebih banyak. Kemudian ada jungle cooking manajemen, ya saya punya beberapa hal ini. Nah, tadi kita ya bicara berbagai macam hal. Saya persingat ini ada aktivitas, itu bukan as ya, aktivitas. Nah, jadi aktivitas. Jadi aktivitas ini adalah perangkatnya. Ya, jadi perangkat itu adalah merupakan jembatan bagaimana menanamkan nilai-nilai itu. Nah, kalau Sultan Murad dengan Al-Fatihnya, Al-Fatih itu langsung dihadapkan di perang. Sering Al-Fatih diikutkan dalam berbagai macam ekspedisi ayahnya. Berhadapan langsung di perang dalam berbagai macam pertempuran tersebut. Jadi nggak ada ya, hanya hanya simulasi tapi real. Nah, ini ada aktivitas. Aktivitas kita makanya di alam yang sesungguhnya. Pramuka itu kalau camping biasanya gimana? Biasanya kalau di balai desa cukup luas, cukup balai desa. Ada lapangan bola, kalau kita ada kriterianya, ya, karena alam itu punya karakteristik tersendiri. Bagaimana level ini, gitu. Ya, jadi kita itu semua berdasarkan bagaimana kebutuhan. Gitu. Dan alam itu sendiri kenapa kita menjadikan itu sebagai media kita di dalam mendidik anak? Ya, karena itu ada alasan-alasannya. Nah, ini aktivitasnya itu baik di Islamic Character maupun outbound dan life skill itu ada tersendiri. Lanjut. Nah, ini ada pertemuan, nanti baca di situ ada yang ada saya akan lewati aja. Lanjut. Ya. Nah, ini ada rundown kalau misalnya pekanan itu kita mau mencoba aktivitas SAS, kita itu di beberapa yang sudah mengimplementasikan SAS ada SAS Day, ada hari SAS. Apa itu konten hari SAS? Itu ya konten yang ada di SAS, penanaman nilai Islam, leadership maupun pelatihan life skill. Lanjut. Nah, ini mentoring adalah salah satu sarana ya untuk menanamkan nilai-nilai Islam. Lanjut. Nah, ini adalah bentuk kegiatan tahunan, ya kegiatan tahunan per level. Jadi SM1, 2, 3 sampai 4 ya, pokoknya ada 4. Ya. Ada basic, ada cross country, ada adventure dan high adventure. Kalau high adventure itu, ya ini kalau kita lihat di di Islamic Character kan ada di poin 9-10, yaitu kemandirian secara ekonomi dan bermanfaat buat orang lain. Nah, di sini harus sudah mulai terlaksana ya, teraktivasi. Jadi kalau mau melakukan adventure itu harus dirunut tuh. Jadi harus ada misalnya ditarik mundur ya, bagaimana misalnya dalam waktu beberapa bulan ini melakukan fundraising. Baik itu dia mungkin dalam timnya itu merancang sebuah sebuah bisnis apa sehingga nanti dalam 6 bulan itu bisa mengumpulkan dana yang itu perjalanannya. Gitu. Kemudian kalau berbicara kontribusi dalam perjalanan tersebut bukan hanya untuk individunya aja atau timnya, tapi apa kira-kira kontribusinya tim itu. Ya, lanjut. Nah, ini penjelasannya di situ ada ya semua. Terus ya. Karena kalau coronanya sudah jadi belum. Lanjut. Baik. Nah, oke ya, jadi kita persingkat yang pokok-pokoknya aja. Di situ lebih jelas, lebih terinci. Tapi kalau kita ingin eksplor lebih dalam atau kita mau sharing ya, sekarang mungkin ada waktu 30 menit ya, kita diskusi, mau sharing, bertanya dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Ustadz Cahya atas penjelasan mengenai pemaparan mengenai leadership SAS. Baik, bagi teman-teman ada yang ingin sharing atau bertanya terkait dengan kegiatan leadership atau SAS, dipersilakan. Ada yang ingin ditanyakan?
Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan saja. Mohon Pak dijelaskan mungkin secara lebih detail untuk mungkin ada beberapa sekolah yang ingin pertama membuka sekolah alam hingga kemudian membutuhkan pembina-pembina untuk dapat mendidik anak didiknya, mulai dari pelatihan, sertifikasinya dan lain sebagainya. Itu mekanisme seperti apa? Ini hampir sama tadi. Itu bagaimana pembina. Tadi kan saya lihat tahapan-tahapannya ada 5 ya, dari utama 1 sampai utama 4. Kemudian utama pembina itu kok saya bilang kayaknya ini kan usianya hanya 4 tahun ya. SM itu 4 tahun, tapi kok ada 5 tingkatan sampai pembina. Itu apa pembina itu masuk di pembinaan di dalam 4 tahunnya itu apa di luar? Apa setelah jadi guru baru dapatkan pembina atau seperti apa? Terus nanti ketika secara otomatis misalnya kita sudah gabung dengan sekolah alam atau sekolah kita sudah di sekolah alam itu, apakah seluruh muatan buku ini kita beli dari sini atau bagaimana gitu kan? Terus pembinaannya juga seperti apa itu, pembinaan guru pembina SAS-nya itu di tempat kita seperti apa? Salah. Ini dua pertanyaan tapi mirip dan saling melengkapi. Yang sudah berjalan begini. Jadi kalau kita itu membina ya, pembinaan kepada siswa, tentunya terlebih dahulu kita juga harus memiliki pembina yang terlebih dahulu sudah tersiapkan. Nah, dalam SAS ini itu ada ada tahapannya untuk pembina. Nah, ini bisa untuk pembina dasar. Jadi pembina dasar itu pertama dia akan mendapatkan pembekalan ke-1. Jadi di dalam pembekalan ke-1 itu dia akan mendapatkan open mind segala macam, mulai dari latar belakang, historiknya sampai tujuan tadi untuk pendidikan karakter tersebut. Ya. Nah, jadi itu ya. Kemudian setelah pembekalan 1 itu kepada mereka yang sudah mendapat pembekalan itu biasa dilakukan itu 3 hari. Ya. Itu mereka dipersilakan mengadaptasi sesuai dengan kemampuan. Dari sisi mana saja yang mampu, jangan lakukan yang belum mampu. Jadi yang bisa. Gitu. Misalnya di sekolah udah biasa nih kegiatan outbound, kan ada sisi outbound leadership-nya kan. Nah, tidak supaya outbound leadership itu termaknai dalam penanaman nilai leadership seperti apa? Kan ada tuh. Ya di sini tadi sudah dijelaskan juga. Nah, di pembekalan 1 situ. Nah, harapannya 3 bulan idealnya setelah pembekalan 1 itu ya, sudah banyak mengadaptasi walaupun masih uji coba. Oh bisa. Nah, nanti di situ akan ketemukan masalah. Nah, ideal 3 bulan itu masuk dapat lagi. Nah, selanjutnya ini lebih mematangkan untuk level pembina dasar. Itu pembekalan kedua. Jadi di refresh apa yang sudah didapatkan pembekalan 1, kemudian diberikan enrichment, pengayaan ya, terkait dengan masalah pengayaan life skill-nya, pengayaan tentang sarana-sarana game-nya, permainannya, sampai kepada simulasi bagaimana mempraktekkan aktivitas kegiatan SAS ya, yang langsung yang langsung terkait dengan masalah penanaman nilai tersebut. Jadi nanti di dalam pembekalan 2 itu ya akan di refresh, kemudian dilakukan pengayaan, kemudian ada simulasi berikutnya. Nah, kemudian setelah pembekalan 2 itu harapannya bukan sekedar mencoba sedikit-sedikit terkait dengan apa yang sudah dipahami, tapi sudah mulai bisa ya mempraktekkan lebih banyak lagi. Nah, kalau bisa sudah mulai utuh, ya lebih utuh lah. Tentunya kembali lagi kepada kemampuan dan daya dukungnya, ya, daya dukung dari sekolahnya. Nah, kemudian setelah itu kalau memang sudah dari pembekalan 1, pembekalan 2 ya. Nah, terus selanjutnya bagaimana untuk mengukur tingkat tingkat
perkembangan atau capaian kompetensi dari pembina. Nah ini mestinya ada tim di institusi tersebut. Jadi ada otoritas di sini. Nah yang melakukan asesmen, makanya dalam sertifikasi kalau dia jadi pembina dasar itu dia harus memastikan rekomendasi itu disertai hasil dari asesmen terakhir 3 bulan.